Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Ahmad qala anba'ana Muhammad ibn Amr qala anba'ana Baqiyah ibn al-Walid an ibn Jurayj an Abi Jubair an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Bahwa dia asalnya dulu bernama Hazn. Hazn maknanya kesedihan. Maka diganti namanya oleh Nabi, fasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahlan. Di beberapa riwayat ada kisah seperti itu, bahwa dia asalnya namanya Hazn, orang yang sedih. Namun diganti oleh Nabi menjadi Sahl. Namun riwayat ini riwayat yang dhaifun jiddan. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari ataupun At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dan juga Al-Hakim di Mustadraknya, semuanya dari jalan Abdul Muhaimin ibni Abbas ibni Sahal, haddatsani abi an jiddi, dari bapaknya dari kakeknya Sahal ibnu Sa'ad, kana ismuhu Hazn fasamahu Rasulullah SAW Sahal. Dulu kakekku bernama Hazn, kemudian Nabi menggantinya menjadi Sahl. Maka hadis ini dhaifun jiddan, tidak sahih. Karena cucunya di sini Abdul Muhaimin ibnu Abbas ibni Sahal ibnu Sa'ad didhaifkan oleh para ulama. Berkata Abu Nuaim Al-Asbahani, meriwayatkan dari bapaknya ahadits munkarah la syai'. Jika dia meriwayatkan dari bapaknya hadis-hadis yang mungkar, yang tidak ada kebenarannya. Dan berkata Al-Bukhari mungkarul hadis, dan berkata An-Nasai laisa bithiqah. Itu tidur itu. Tidak ada yang tidur. Maka itulah keadaan Sahal bin Sa'ad. Kemudian di dalam hadis disebutkan inna fil jannah baban yuqallu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Bahwa pintu rayyan ini ada di surga khusus untuk orang-orang yang spesifik amalannya berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, tidak akan masuk kepada pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka jika dikatakan kepada kita pertanyaan, babul jannah, ada satu untuk orang yang berpuasa, namanya ar-rayyan. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak spesifik dari ahlu puasa, seperti ahlu sholah, ahlu zakah, orang yang sibuk berperang dan mati syahid, maka bagaimana nasibnya? Maka jawabnya, hadis ini dari Sahal menjelaskan tentang kekhususan pintu rayyan, dan itulah penyebab kenapa penulis menjadikan keutamaan yang khusus, bahwa dia pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa, dan orang yang datang akan minum, maka dia itu penawar dahaga. Seperti di riwayat Ibnu Khuzaimah, orang yang datang minum dan tidak akan pernah haus. Maka hadis ini dari Sahl ibnu Sa'ad tidak menafikan adanya pintu-pintu amalan-amalan yang lain. Dan itu telah disebutkan di riwayat Al-Bukhari dari jalan Sa'id ibnu Abi Maryam, fil jannah samaniyata abwabin, bahwa di surga itu ada 8 pintu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi dari riwayat
Sa'id ibnu Abi Maryam, dari Sahal ibnu Sa'ad juga. Disebutkan bahwa surga mempunyai 8 pintu. Dari 8 pintu satu bernama Ar-Rayyan. Dan begitupun di dalam hadis yang akan datang disebutkan, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahlil jihad du'iya min ahlil jihad. Dan itu jawabannya ada di hadis yang setelahnya, setelah hadis dari Sahal ibnu Sa'ad. Maka tadinya mau kita akhirkan, lebih baik kita baca sekalian agar selesai satu keutamaan. Maka kita masuk sekarang, jawaban yang diinginkan datang di dalam hadis yang setelahnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ibrahim ibnul Mundir, haddatsani Ma'an, qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man anfaqa zawjain fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hada khairun faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Maka di dalam hadis yang terakhir dari keutamaan orang yang berpuasa juga hadis Abi Hurairah, yang mana di sini disebutkan dan dikhususkan min ahli siyam wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Ini lafadznya di hadis Abi Hurairah ini. Dan wajah pendalilannya di sini. Dan jawaban kita kepada pertanyaan tadi bahwa orang-orang yang tidak mempunyai spesifik puasa Ramadan bisa dipanggil dari ibadah yang lain. Maka disebutkan barang siapa yang dia itu menginfakkan untuk perkara-perkara di jalan Allah akan dipanggil dari pintu surga. Jika dia spesifiknya melaksanakan salat 5 waktu, salat malam dan yang lainnya, dipanggil dari pintu salat. Dan dia spesifik dari orang yang berjihad dan meninggal mati syahid, akan dipanggil dari pintu jihad. Dan orang yang berpuasa akan dipanggil di pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka orang-orang yang kaya raya dan menginfakkan hartanya dan tidak berkurang akan terus bertambah. Maka para miliarder, jika dia mengetahui keutamaan bisa masuk dari pintu surga khusus, maka dia akan menginfakkan harta-hartanya. Namun sayang mereka para miliarder dari bintang lapangan atau bintang Hollywood, maka mereka sibuk mengkoleksi dari mobil-mobil mewah mereka, ataupun dari yacht, kapal pesiar, ataupun pesawat pribadi, jet. Maka itu yang disibukkan dari para miliarder bintang lapangan ataupun bintang Hollywood, disibukkan dengan collection, mengkoleksi pesawat jet pribadi dan helikopter. Jadi di atas atap rumahnya kalau kita seng, maka mereka di atas atapnya itu tempat pendaratan helikopter.
Bahkan jika mampu mereka akan membuat tempat jet di bawah tanah, itu jadi X-Men. Alhasil mereka orang-orang kaya disibukkan dengan perkara seperti itu. Coba kalau mereka menginfakkan harta sedikit saja kepada ma'had-ma'had, pondok pesantren, masjid-masjid, maka dia akan mengalir terus pahalanya sampai 7 turunan, tidak kurang. Karena gajinya dalam 1 tahun ratusan ribu euro, berapa miliar. Akhirnya semua hartanya diberikan kepada perkara-perkara dunia yang tidak bisa dibawa kepada hari akhirah ataupun barzakh. Dan jika mereka menginfakkan pun tidak akan diterima. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Maka ditolak amalan-amalan nafkah mereka karena kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id." Maka mereka orang-orang yang menginfakkan tetapi mereka kafir, pahala-pahala mereka di hari kiamat bagaikan debu hasil pembakaran yang ditiup saja oleh mulut terbangan, apalagi dengan taufan yang dahsyat. Maka datang taufan yang dahsyat yang meniup amalan-amalannya. Tidak bisa dia raih amalan yang dulu dia sumbangkan. Maka beruntunglah kita seorang muslim. Maka kita memberikan kepada tetangga kita 1 sambusa saja, the triangle. Maka alhamdulillah karena kita muslim dapat pahala. Mengundang teman kita makan, 1 kali makan pun, meskipun makan ala kadarnya dengan rendang ataupun gulai ayam, maka dihitung pahalanya. Maka bagaimana dengan mereka yang menyumbang untuk The Greenpeace, yayasan penangkaran lumba-lumba, atau Okra the Killer, atau Okra paus yang hitam yang sang pembunuh, miliaran dolar. Namun kemana larinya? Sia-sia. Atau membangun sekolahan di Gaza untuk orang-orang Filistin, namun kafir. Maka kemana pahalanya? Tidak ada. Maka alhamdulillah kita yang mempunyai agama Islam, maka kita akan mendapatkan pahala meskipun sedikit. Maka poin pendalilannya di sini jawaban tadi. Lalu bagaimana mereka yang mempunyai spesifik amalan selain amalan puasa akan dipanggil dari pintu-pintu yang dia spesifik. Oh, saya spesifiknya zawaj. Saya dari kelompok volleygamers, poligami maksudnya, biar keren jadi volleygamers, jadi pemain volley. Terus saya diundang dari pintu apa? Terserah mau dari pintu apa, pokoknya sedekah bisa, dan yang lainnya wallahu alam dari pintu apa. Ada pintu nikah. Al-muhim Abu Bakar di sini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang dengan darurah dia dipanggil dari beberapa pintu?" Maknanya dia mempunyai amalan yang banyak dan spesifiknya banyak. Berkata Nabi, "Na'am, dan aku berharap arju antakuna minhum." Kamu termasuk darinya. Maka Abu Bakar mujahid, perang bersama Nabi dalam pertempuran yang banyak. Dan Abu Bakar orang yang menginfakkan hartanya. Dulu di zaman Nabi, dia menginfakkan hartanya banyak untuk kepentingan dakwah Nabi. Dan untuk puasa jelas. Berpuasa Ramadan yang wajib di Madinah dan yang sunnah. Dan mengamalkan amalan-amalan yang lain. Maka di sini bisa jadi seseorang dipanggil dari beberapa pintu. Karena amalannya yang mencakup pintu-pintu yang lain. Ahlu puasa akan memanggil Rayyan juga. Dia juga ahlu sholat. Pintu sholat, tal, lewat sini.
pintu sedekah, ta'al lewat sini, dan sebagainya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita hari ini. Maka dengan ini selesailah pembahasan keutamaan yang ke-18. Dan insyaallah di waktu yang akan datang kita masuk ke keutamaan yang terakhir. Dan jika telah selesai kitab ini tentang keutamaan puasa Ramadan, maka kita masuk kepada kitab Ramadan yang lainnya. Dan sudah siap Al-Akhbar As-Sahihah tentang ahkam siyami Ramadan yang lainnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.